Tidak ada satu orang pun. Dan inilah pantai pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jurnal Perjalanan Kembara episode ke-6 di Maumere. Setelah menata ulang barang bawaan ke atas motor, saya berpamitan ke pemilik penginapan. Dan mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Tujuan saya selanjutnya adalah kota Maumere. Cuaca hari itu juga cukup cerah. Saya memulai perjalanan dengan berbandingkan cahaya matahari pagi. Sepanjang perjalanan saya bertemu dengan anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah. Dan alamoni yang cantik ikut mengantarkan saya pada destinasi selanjutnya. Karena keasikan menikmati pemandangan, saya lupa kalau bekal bensin cadangan sudah saya isikan ke tangki motor kemarin ketika turun dari Danau Kelimutu. Dan sedari tadi saya juga tidak ketemu dengan pom bensin ataupun kios bensin eceran. Dengan sedikit was-was saya memacu motor dengan teliti, kurangi rem kalau memang tidak dibutuhkan, memacu gas motor dengan stabil, dan satu lagi, hal bodoh tapi manjur ketika sedang dalam kondisi jalanan sepi sendirian. Saya selalu ngajak ngobrol si Rio, motor bebek matic saya yang namanya saya ambil dari jenis motornya. 45 menit berlalu, namun tetap saja tidak menemukan pom bensin maupun penjual bensin eceran di pinggir jalan. Ini keteledoran pertama yang saya lakukan pada 25 hari sejak petualangan ini saya lakukan. Jangankan pom bensin, kanan kiri sepanjang jalan aja hanya ada kebun dan hutan. Pemukiman warga juga sangat jarang sekali. Doa yang saya ingat saya baca kala itu. Dan alhamdulillah tepat ketika gas motor sudah mulai nyendat-nyendat pertanda bensin mau koit, ada nona-nona yang jual bensin di hadapan saya. Dan pepatah kuno, Tuhan akan senantiasa bersama para pejalan, beneran saya amini kala itu. Setelah mengisi full tank dan satu botol sekitar 1,5 liter untuk bensin cadangan, saya melanjutkan perjalanan lagi. Tujuan saya tetap Maumere, karena akan transit dulu di situ sebelum besoknya akan melanjutkan lagi perjalanan ke Larantuka. Namun, di tengah perjalanan saya melihat plang Pantai Koka disertai tanda panah ke arah ke kanan. Jiwa penasaran saya meronta. Seperti apakah Pantai Koka ini? Alhasil saya membelokkan motor dengan muatan penuh ke pantai itu. Hari sudah sekitar jam 10 waktu itu. Tak ada satupun warga yang bisa saya tanyai. Dengan agak kurang yakin, saya memacu motor dengan hati-hati. Saya menyusuri jalanan yang lumayan terjal dengan kebun kakao di kanan kirinya. Dan setelah 15 menitan, saya mendengar suara ombak. Yes, pantai sudah dekat kawan. Dan beneran, pantainya indah sekali dan sepi. Saya tak menemukan seorang pun di sana. Saya masuk dan memarkirkan motor di pasir, terus memulai melihat-lihat pantainya. Beneran sepi dan indah sekali kawan. Pasir putih, tebing-tebing karang yang terjal, laut yang jernih, serta suasana tenang yang benar-benar menenteramkan jiwa. Setelah hampir 1 jam sendirian di pantai itu, ada bapak-bapak yang datang. Ternyata beliau adalah pemilik warung kecil yang ada di sini. Saya memesan kelapa muda dan pop mie ke warung si bapak, sembari berbincang perihal pantai ini. Dan saya dapat cerita menarik nih. Kalau pulau kecil di tengah laut itu namanya Pulau Koka. Itu kenapa pantai ini dikenal juga dengan nama Pantai Koka. Konon katanya di sana bersemayam ular-ular laut yang tidak berbisa. Ular laut yang loreng itu sejatinya memiliki bisa yang mematikan. Ternyata kata warga setempat tidak mengeluarkan bisa di sini, tapi pamali buat warga setempat untuk membunuhnya. Pernah ada cerita rakyat pada zaman dahulu. Tersebutlah kisah 2 orang nelayan yang sedang menjala ikan. Setelah jala diangkat, ternyata ada seekor ular yang terjerat. Kemudian 2 nelayan itu membunuhnya.
Keesokan harinya, salah satu nelayan meninggal dunia karena terjatuh dari pohon kelapa. Sedangkan satu nelayan lainnya tiba-tiba menjadi gila. Percaya atau tidak percaya, tapi itulah cerita yang berkembang di masyarakat sana. Sebuah kewajiban bagi kita sebagai pendatang untuk menghormati segala hal yang ada di lokasi yang kita datangi. Saya benar-benar menemukan surga di sini. Tidak ada satu orang pun. Dan ini pantai pribadi saya. Puas menikmati Pantai Koka lengkap dengan kelapa muda dan pop mie, saya melanjutkan perjalanan lagi. Namun, di pertigaan jalan menuju ke jalan raya, saya ketemu anak-anak yang pulang sekolah dan minta diboncengin. Ya udah, saya naikin aja satu. Ruas jalanan Trans Flores ini mulus sekali. Namun di beberapa bagian kita harus hati-hati karena licin dan tikungannya lumayan tajam. Meleng dikit aja jurang menganga di depan mata.
Setelah berkendara sekitar 1 jam, saya kembali diberi kejutan dengan plang menarik, Gereja Tua Sikah. Dan kembali lagi, rasa penasaran saya akhirnya membawa saya ke sebuah tempat itu. Karena seperti yang saya ketahui selama ini, kalau gereja ataupun masjid kuno itu mempunyai sejarah dan bangunan menarik. Jadi mari kita let's go melihat Gereja Tua Sikah. Setelah berbelok arah, saya menyusuri jalanan kampung. Pemandangan jadi menarik karena saya menyusuri pinggiran pantai. Di pasar Desa Lela, saya bertanya kepada warga setempat karena ada beberapa percabangan jalan. Namun ternyata jalannya cuma satu, susuri pantai ini dan nanti kita akan ketemu kok. Dan benar ternyata, akhirnya saya ketemu dengan gereja tua yang punya nama Santo Ignatius Loyola ini. Waktu itu pintu pagar gereja tertutup, begitupun juga dengan pintu gerejanya. Agak sedikit ragu sih sebenarnya, apakah saya yang muslim ini diizinkan masuk. Setelah permisi-permisi beberapa kali di depan pintu pagar, akhirnya ada seorang ibu yang keluar dan membukakan pintu pagar untuk saya. Saya mengutarakan niat kalau ingin melihat gereja tua ini. Dan di situ saya juga bilang kalau saya muslim. Beliau dengan tersenyum mengizinkan saya masuk dan tidak mempermasalahkan status agama saya. Hati saya langsung haru kawan-kawan. Gereja tua ini statusnya sebagai cagar budaya yang dibangun pada tahun 1893 dan arsitek yang membangun gereja Santo Loyola ini adalah orang yang sama dengan arsitek yang membangun gereja katedral di Jakarta. Dia adalah Pastor Antonius Diekmans. Gereja ini dibangun oleh pastor berkebangsaan Portugis kala itu. Pembangunannya juga dibantu oleh Raja Sikah, Josep Mbako Ximenes da Silva. Saya diajak berkeliling sembari melihat-lihat bagian dalam bangunan gereja. Semuanya masih otentik dan terpelihara dengan baik. Salut ya orang-orang zaman dulu itu kalau membangun sebuah bangunan, itu benar-benar dihitung amdalnya. Jadi awet banget bangunannya, nggak seperti sekarang yang suka dikurangin bahan bakunya. Di samping gereja ternyata ada mama-mama yang sedang menenun. Mereka ini adalah kelompok tenun yang ada di situ. Ternyata mereka juga menjual hasil tenunan untuk para turis yang datang. Dan saya adalah satu-satunya yang datang mampir ke situ sejak 3 hari terakhir katanya. Mas, belilah satu kain tenun ini, nanti saya jelaskan prosesnya. Kata si ibu merayu saya kala itu. Motif kain tenunnya menarik sekali buat saya. Walaupun di semua NTT ini punya tenun, namun motifnya ternyata punya makna dan filosofi masing-masing. Oke, deal. Dan saya akan mendapat sedikit tur bagaimana tenun ini dibuat. Alat tradisi nenek moyang, jadi kita bukan gunakan alat factory atau industri, tidak. Ya, ini proses untuk mengeluarkan dia biji kapas melalui alat penggilingan ini. Kalau yang sudah dibersihkan, mereka keluarkan dari depan. Nanti yang ada serat biji kapas ini nanti dikeluarkan lewat bagian belakang. Nah, ini proses untuk mengeluarkan dia punya biji kapas atau memisahkan dia punya kotoran-kotoran tadi ya. Proses menghaluskan kapas ini mereka butuh waktu 2 hari. Proses penggulungan kapas ini mereka butuh alat ini, maksudnya digulung secara satu persatu untuk diambil secara satu persatu dari hasil gulungan ini untuk diuraikan atau dipintal jadi benang. Cara pemintalannya lewat alat ini. Si tradisional ya? Iya. Ini proses penggulungan ini kapas ini mereka butuh 2 kaki dengan lewat tangan. Proses ini mereka butuh 2 orang saling tarik menarik. Terus kita lihat ini ada alat ini sebagai alat standar size, jadi semua ukuran itu sama.
Dari hasil proses yang direntangkan benang, setelah itu mereka mulai dengan proses untuk membuat dia punya pola atau motif gambar. Jadi ini kita ambil dari tali-tali tradisional punya ini, dari pohon gebang ini. Hasil pemberian warna ini bahan dasarnya dari warna alam. Untuk mendapatkan warna merah, mereka ambil dari akar mengkudu. Untuk mendapatkan warna biru, mereka ambil bahannya dari daun nila. Nah, sekarang kita lihat. Ini sudah 3 tahun Pak, ini sebagai contoh yang 3 tahun tadi, nanti dia sudah akan berubah jadi warna coklat ini. Terus yang biru tadi akan berubah jadi warna hitam. Setelah itu dibuka, dia punya ikatan ini secara satu persatu. Proses terakhir ini proses tenun ini, yang ini tenun. Nah, proses ini mereka butuh waktu hanya 2 minggu. Jujur. Jadi di sini tiap hari ada Bu ya? Ada hari-hari. Oh tiap hari ada ya? Iya. Hari Minggu tidak. Hari Minggu gereja ya? Ya. Ini rumah rajanya yang dulu ke Malakaka? Iya. Ben Alexius? Iya. Ya. Tidak jauh dari situ, saya juga menjumpai kuburan dari keluarga raja dan bekas rumah tinggalnya. Ini naik masih kuat. Namun sayangnya sudah tidak terawat, kawan-kawan. Setelah berpamitan, saya melanjutkan perjalanan kembali ke Maumere. Ini sedang ada perayaan kan? Pasang-pasang janur. Perayaan apa? Apa? Oh. Mas dari mana? Dari Jakarta, Bapak. Oh iya. Patung lewat. Kalau ada patung Yesus lewat. Oh gitu. Ada arak-arakan gitu. Iya, Oh, kapan itu, Pak? ini sudah malam. Oh, malam. Kayak Jumat Agung gitu ya? Iya. Oh. Ini dari mana? Tadi dari Sika. Oh, Dari gereja. Malam jam berapa tuh? jam 7. 7 ya? Diarak dari? Dari dalam bawah. Terimanya di sini. Oh gitu. Terima kasih. Mari Bapak.
ketika baru masuk kota Maumere, saya merasakan ada yang aneh dengan motor saya. Ternyata benar, ban motor agak kempes, terus klakson juga mati. Untunglah tidak jauh dari situ masih ada bengkel yang buka. Lagi-lagi saya merasa senantiasa dalam lindungan Tuhan, seperti doa yang selalu terpanjat dalam setiap sholat. Sang montir bertanya, mau kemana sih sebenarnya saya ini? Setelah saya jelaskan, dia agak kaget. Mas gila ya? Sambil ada rasa kasihan gitu sepertinya. Hahaha. Tapi dari dialah saya dikenalkan dengan salah seorang kawan di Larantuka. Katanya temannya ini tahu banyak tentang jadwal ferry di Larantuka. Dan kebetulan waktu itu saya juga sedang membutuhkan informasi tersebut. Yes, selalu ada orang baik yang menyertai perjalanan ini. Dari mana, Pak? Dari Jakarta. Ya. Kemudian dari Larantuka, Alor ke Atapupu, Atambua, ke Kupang, Rote, Sabu, Sumba. Ini Bang, Bang, halo. Ini ada Pak satu. Dia Paknya mau menuju ke Alor. Itu abang bisa cek nggak motor Vario ini? Cuma starter tangan, Sama nggak ada tenaga. tenaganya lemah. Nanti dia singgah di situ. Saya kasih nomor HP-nya abang aja bisa. Oke. Makasih ya Bang, nanti besok tolongnya dong. 339 583 330. Oke. Zulkarnain. Oke, sip. Itu di sana kita ada punya cabang di Lembang dan ada. Biar nggak ngantri kan. Ya, ke sana nanti kasih mesej aja dah tuh malam ke atas kita bisa ini kok biar dekat lebih enak sehingga kita datang juga langsung. Iya. Udah nggak lagi ini ya. Larantuka ya? Ya, dia bagus orang ini bisa. Sip. Terima kasih. Dari penginapan paling. Bisa dari cantik nanti aja. Ya. Pagi-pagi sekitar jam berapa? Kalau Jam 6 paling. Biar agak santai. 9 jam 10 sampai sana. Makanya saya belum dapat jadwal kapal dari Larantuka ke Alornya nih, ada yang bilang dulunya di sana tiketnya kan? nah, enggak jadwalnya. Ada yang bilang seminggu sekali, ada yang bilang Kupang Kursalo. ada yang langsung ke Kalabahi. Kalau yang kalau Alor dapat. Saya juga sempat bertanya tentang penginapan yang direkomendasikan oleh teman-teman Facebook saya kala itu. Ternyata orang-orang di bengkel itu juga dengan antusiasnya ngasih tahu ke saya akses menuju ke penginapan ini. Ah beneran deh kawan, kalau kamu punya kesempatan, jalanlah keluar agar kamu juga bisa merasakan apa yang saya rasakan kala itu. Sinar Kabor ya, Sinar Kabor. Sana nanti ada bawah nanti Ada bawah. Di situ ada gapura tulisan selamat datang di pasar saja, untuk masuk di situ ada. Ada. Sebelah kanan. Oke. Pasti Jadi, pinggir kali. ya, mari. Akhirnya saya ketemu dengan penginapan yang dimaksud. Yang punya ternyata berasal dari Surabaya. Ramah sekali ibunya. Penginapan ini juga langganan dari para supir truk ekspedisi yang melintasi Maumere ini. Rencana dari sini besok ke Larantuka, terus ke
kelar baru ada Papua Tambua, Timor Leste, ke Kupang, Rote, Sabu, Sumba, berbalik barat lagi. Setelah memasukkan tas, motor saya pacu ke bagian timur kota untuk melihat senja di pantai Maumere. Dan seperti inilah senja itu, kawan. Malam itu saya berbincang banyak hal dengan para supir truk yang menginap di penginapan itu. Si ibu menyediakan kopi gratis yang membuat suasana makin mantap. Pagi menjelang, di penginapan saya disediakan sarapan berupa nasi goreng lengkap dengan telur dadarnya. Rencana kala itu ingin langsung ke Larantuka, tapi ternyata disarankan si ibu untuk mampir ke Patung Maria karena tempatnya bagus sekali berada di atas ketinggian. Oke deal, saya akan ke sana dulu. Laju motor saya arahkan ke Dusun Nilo, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita, di Kabupaten Sika. Oh iya, nama kabupaten ini jarang orang tahu loh. Orang lebih kenal dengan Maumere saja. Padahal sejatinya Maumere itu adalah ibu kota dari Kabupaten Sika. Dari kota Maumere saya harus menempuh jarak sekitar 7 km. Tidak jauh kok. Tapi ya itu, jalanannya naik turun bukit kayak Ninja Hattori. Dan sampailah saya di atas bukit tempat patung Maria Bunda Segala Bangsa ini berada. Patung ini tingginya sekitar 19 meter. Kalau diukur dari atas permukaan tanah, total tingginya sekitar 28 meter. Dan gak tahu kenapa tempat ini tuh tenang banget rasanya, kawan-kawan. Berada di atas ketinggian yang membebaskan saya untuk memandang ke segala arah. Cuaca sedang cerah sekali kala itu, dan saya harus bergegas kembali ke kota Maumere untuk melanjutkan perjalanan ke Larantuka. Tapi, nah ada tapinya lagi nih di sini. Tiba-tiba ada niatan untuk santai dulu di Pantai Koka lagi. Karena saya masih penasaran belum main air kemarin. Jadi mari kita let's go main air ke Pantai Koka. Inilah enaknya jalan sendiri. Kemanapun angin membawa, kita ikuti saja. Sampai di Pantai Koka agak terlihat ramai. Mungkin karena hari itu bertepatan dengan hari libur nasional. Jadi banyak anak-anak dan wisatawan yang mampir ke tempat ini. Penjual jajanan juga lebih ramai dari kemarin sewaktu saya kesini. Aku ditolong. Aku ada kerjaan. Saya memesan pisang goreng dan kelapa muda. Begitu sampai pantai, cuaca sangat terik. Niatan untuk main air kok rasanya bukan keputusan yang tepat ya. Akhirnya saya naik ke atas bukit kecil untuk melihat dua teluk kecil yang ada di Pantai Koka ini. Permisi ya. Iya, mari. Ya. Bagus di atas. Ya. Ini jalan turunnya seperti ini. Dari atas puncak bukit menuju ke pantai di Pantai Koka ini. Setelah itu saya hanya layah-layah di bale sambil mendengarkan lagu-lagu sendu. Wah, itu asik banget kawan-kawan. Tidak terasa saya ketiduran di balai-balai itu. Sewaktu bangun hari sudah agak sore dan pengunjung juga sudah mulai berkurang. Pulang ke Maumere masih butuh waktu 1,5 jam lagi perjalanan. Oke sip, mari kita pulang ke penginapan. Saya bisa memacu motor dengan leluasa karena semua barang bawaan masih saya tinggal di penginapan. Nggak sampai 1,5 jam, ternyata saya sudah sampai di sebuah warung kecil di tepian pantai Maumere untuk melihat senja. Dan senja Maumere ini adalah salah satu hal yang mungkin akan susah saya lupakan. Karena tenang dan damai sekali. Setelah itu saya pulang ke penginapan dan langsung packing, terus istirahat. Rencananya besok pagi saya akan melanjutkan perjalanan ke Larantuka.